Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini, Bu Laksmi, untuk tidak membuat peristiwa ini terlupakan dengan berjalannya waktu, Bu. Apa yang akan Kementerian Kehutanan lakukan untuk memastikan tidak terulang lagi perusakan atau kerusakan hutan khususnya di 3 provinsi yang baru saja kena bencana itu, Bu? Pertama adalah kami pastikan tata kelola kita perbaiki. Karena kami mulai dari evaluasi semuanya. Tadi kita sebut PBPH ada ujungnya pencabutan, itu sebetulnya karena kami akan evaluasi semuanya tanpa kecuali. Jadi itu yang kami tegaskan kembali soal itu. Kemudian yang kedua, kita lihat kembali regulasinya. Bagaimanapun juga kejadian yang ekstrim, bencana karena cuaca ekstrim, itu menandakan saatnya juga kita evaluasi. Tadi juga sudah diangkat oleh Pak Riono. Mungkin sistem regulasi kita sudah mulai tidak cocok atau kurang bisa mengikuti adaptasi situasi seperti ini. Ini mungkin pengaruh cuaca dan sebagainya kan climate change, sudah climate change dan sebagainya. Jadi kami sangat serius untuk melihat kembali mekanisme, termasuk pada saat kami memberikan izin, mengawasi, membuatkan SOP, itu betul-betul kami evaluasi ulang sekali dan dengan ini. Yang ketiga tentu saja kami harus sekarang membuat mekanisme bagaimana ketika terjadi kejadian bencana luar biasa seperti ini. Seperti contohnya effort kita juga harus secara bersama untuk membantu pemulihan. Tetapi di sisi yang lain kita juga pastikan proses ini bebas dari risiko penumpangan. Jadi misalnya ada kayu-kayu yang menyebar, kita sudah sampaikan dapat dimanfaatkan untuk konstruksi kembali, dimanfaatkan untuk membangun sarpras. Tapi pada saat bersamaan kami tidak ingin ini ditumpangi oleh kegiatan ilegal atau pencucian atau yang kita sebut seperti itu. Tidak boleh lok-lok itu kemudian ada yang ngambil begitu? Selain untuk rekonstruksi atau perbaikan itu? Ya tentu saja, apalagi kemudian dijual, itu lebih tidak tepat lagi. Ada yang mengawasi di lapangan, Bu? Karena dari Jakarta ke sana kan jauh. Kita semua kolaborasi. Yang jelas dari kami sudah mengeluarkan surat edaran. Semua yang penting itu prosesnya adalah berhenti dulu nih semua source-nya. Ya, mau yang PBPH maupun yang sambil ini penyelidikan juga kan, maupun yang dari PHAT maupun yang land clearing kegiatan non kehutanan, berhenti dulu, mau nebang, mau ngumpulin, mau ngangkut. Nah kemudian mari kita resourcesnya, energinya adalah untuk membantu pemulihan melalui bencana pemanfaatan kayu-kayu tersebut. Sambil kemudian kita pastikan bahwa ini tata kelola kita perbaiki, kita evaluasi menyeluruh. Itu sebetulnya yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Oke, terima kasih Bu Laksmi. Pak Barita, tentunya apa yang dikerjakan oleh Satgas yang Anda masuk di dalamnya PKH ini Pak, sangat dinanti-nantikan semua. Karena betul kita ingin menertibkan penggunaan hutan, tapi kan juga tetap harus menghormati hukum. Kalau kemudian perusahaan-perusahaan yang mengaku legal dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan hukum, kan harus juga dijamin hak-haknya. Pertanyaannya, apakah itu bisa dilakukan dalam waktu yang, ini kan berkejaran dengan waktu Pak? Atau seperti apa PKH melihatnya? Ya, yang pertama sekali tentu Bung Leo jangka pendek. Ini sangat mendesak. Penyidikan dan penuntasan siapa yang bertanggung jawab terhadap bencana ini yang bersumber dari penyimpangan terhadap penggunaan perizinan atau pengelolaan secara liar dari sumber-sumber kehutanan yang digunakan untuk perkebunan maupun pertambangan. Itu jangka pendek. Kemudian karena itu penting untuk menjawab pertanyaan dan kekecewaan masyarakat itu, negara tentu harus tampil untuk memberikan perlindungan hukum dalam bentuk siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua, tadi yang sampaikan Bu Laksmi saya kira tepat, tata kelolanya. Di dalam regulasi kita jangan sampai ada celah kerawanan yang digunakan ya secara masif untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Maksudnya seperti apa itu Pak? Ya misalnya satu data ya, one map polisinya. Petanya? Petanya, sehingga peta kawasan hutan itu sama di semua kementerian lembaga. Saat ini beda? Ya,
tentu yang kita harapkan bisa satu dengan basis informasi geospasial. Oke. Nah itu harus bersumber pada data saintifik. Nah kita menuju ke sana sehingga secara sistem tadi tentu kita tidak mungkin mengawasi orang perorangan, tapi secara sistem bisa dideteksi lebih cepat. Apabila ada indikasi penggundulan hutan, ada hutan yang dikelola secara tidak sah, ada penebangan hutan, itu kan bisa kelihatan dengan citra satelit yang efektif. Nah itu akan menjadi satu langkah-langkah peta yang dilakukan. Yang ketiga, penyempurnaan regulasi itu dan dipastikan dilaksanakan. Jadi penertiban ini adalah juga mencakup perencanaannya dibenerin, kewajiban-kewajiban regulasi, audit yang selama ini digunakan kembali dipastikan bahwa itu benar, sehingga seluruh instrumen korporasi tadi disinggung, tidak perlu khawatir investasi bisnis, tapi kita pastikan menundukkan korporasi dan bisnis pada aturan regulasi. So itulah yang menjamin kepatuhan itu. Dan hasil PKH akan kita ketahui sebelum akhir Desember ini tahun ini ya Pak? Sebagai informasi terakhir, saat ini sampai hari ini 3,8 juta kawasan hutan sudah kembali kepada negara. Nah kita harapkan Desember ini bisa tercapai 4 juta hektar. Baik. Pak Riono, ini kan kalau nanti ada perusahaan yang ditindak karena melanggar peraturan, kan it takes two to tango Pak. Ketika dia melanggar peraturan, biasanya akan ada oknum pemerintah atau dinas atau kementerian yang juga membiarkan pelanggaran itu terjadi. Apakah itu juga nanti akan diungkap oleh DPR atau seperti apa Pak Riono? Iya, jadi secara khusus ya berkaitan dengan tugas Panja tentu adalah melakukan dan mengungkap sampai memberikan rekomendasi ya. Sekaligus juga nanti mengawasi pelaksanaan tadi yang disampaikan oleh Bu Laksmi, sejauh mana kemudian kita menjawab keraguan publik dan sekaligus juga menyampaikan kepada publik tugas dan fungsi teman-teman di Kementerian Kehutanan dan kami di DPR itu bisa terlaksana semaksimal mungkin. Ya. Lintas sektor, lintas stakeholder, ya, termasuk di dalamnya adalah kementerian, kemudian ada pemerintah daerah, kabupaten, dan provinsi, tentu menjadi satu kesatuan yang bisa dimintai ya penjelasan oleh Panja, ya, di dalam hal ini Panja alih fungsi lahan, ya, sehingga mudah-mudahan ya kami sampaikan kembali. Ya, kalau Satgas PKH bisa akhir Desember, ya tentu ini adalah menjadi pemicu juga buat teman-teman di Komisi 4, terutama di Panja, untuk secara detail dan sekaligus juga gamblang nanti mengetahui akar permasalahan dari bencana ini versi lingkungan, khususnya pengelolaan kawasan hutan itu. Pembalakan dan kemudian pemanfaatan secara ilegal, masyarakat menjadi tahu, oh ternyata memang tata kelola kita masih perlu banyak yang kita perbaiki. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini Pak Riono, Pak Barita, dan Bu Laksmi benar-benar menjadi bagian dari kebijakan yang akan segera diambil. Terima kasih Pak Riono, Pak Barita, dan Bu Laksmi. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Saksikan kembali Top Ekonomis Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.